Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencipta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, dari babak ketiga FIDE Grand Prix tahun 2022 kita akan membahas partai dari Grandmaster Amerika Serikat Levon Aronian melawan Vincent Keimer, Grandmaster tuan rumah dari Jerman. Usianya di bawah 18 tahun. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan. Jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng kalian supaya kalian dapat teredukasi dengan konten-konten terbaru dari RL Chess. Levon Aronian membuka dengan E4 dan dijawab C6, Caro-Kann defense, D4, D5. Kemudian Aronian memilih variasi exchange atau tukar dengan memilih E makan pion D5. Pion C makan D5, gajah D3, kuda F6, H3. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, varian exchange ini bisa dilakukan dengan cara C3, kemudian kuda E2, gajah F4, dan menteri B3. Inilah pola serangan dari putih yang bisa kalian lakukan juga, selain variasi yang dipilih oleh Levon Aronian ini. Biasanya hitam akan kuda C6 dan gajah G4, kemudian putih akan menteri B3 dan hitam akan menteri C7. Nah, di partai ini Levon Aronian memilih dengan H3 untuk mencegah gajah terang dari Vincent Keimer keluar ke petak G4. Kuda C6, kuda F3, kuda B4 langsung dimainkan oleh Vincent Keimer. Kemudian Levon Aronian tetap mendiamkan gajah terangnya dengan kuda C3, G6, kuda E5, A6, dan rokade. Kemudian Vincent Keimer gajah G7 dan benteng E1 dimainkan oleh Levon Aronian. Rokade, gajah G5, kuda makan D3. Kuda makan gajah terang milik Levon Aronian. Nah, teman-teman, bagi pemegang buah putih yang biasanya berhadapan dengan Caro-Kann, ini terlihat strange atau terlihat tidak biasa dengan memberikan gajah terangnya. Karena di variasi exchange variation yang saya terangkan tadi di awal, biasanya ada C3 untuk menjaga pion D4 dan untuk menjaga gajah terang milik putih. Nah, di sini seolah-olah bahwa Levon Aronian ini tidak takut bermain tanpa gajah terangnya. Nah, di langkah berikutnya, Levon bahkan memilih dengan hal yang tidak biasa, yaitu makan dengan pion. Pion C makan D3, yang membuat pion D3 dan pion D4-nya ini menjadi tumpuk. Nah, saya mau ingetin teman-teman, yang pasti Levon Aronian bermain dengan variasi ini, bermain dengan referensi, dan bermain dengan apa yang sudah dia siapkan sebelum pertandingan, guys. Jadi buat kalian yang ingin mencoba variasi ini, pastikan kalian sudah persiapan. Nah, teman-teman, saya ingin juga mengajak kalian bahwa di awal-awal tadi, Levon Aronian bermain dengan H3. Kalian akan lihat apa tujuan dari H3 itu di langkah-langkah berikutnya. Menteri B6, ancam pion D4, Levon Aronian jalan kuda F3. Menjaga pion D4 dan mengancam pion E7 dari benteng E1. E6, kuda A4 dimainkan, mengancam menteri D6 dan menteri D2. Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat nih, apa tujuan dari H3, yaitu untuk tidak memberikan space atau ruang bagi gajah terang milik Vincent Keimer. Nah, sekarang dengan jalan E6, Vincent Keimer kesulitan untuk mengembangkan gajah terangnya. Ya, dia bisa sih ngeluarin dengan cara B5, kemudian putih bisa kuda C5. Yang membuat gajah terang milik Vincent Keimer akan tetap kesulitan untuk hidup, teman-teman. Untuk berkembang. A5 dimainkan oleh Grandmaster muda dari Jerman ini. Benteng A C1 dimainkan oleh Levon Aronian. Mengambil jalur C, gajah D7, kuda C5 dimainkan, B6, gajah F4 dimainkan oleh Levon Aronian. Ancam balas ancam, menteri mundur ke petak E7, kuda makan D7. Ya, kuda makan D7, benteng ke petak C7, langsung mempining menteri di petak E7 dan mengambil ruang di petak jalur C ini, teman-teman. Benteng FC8, benteng EC1, menteri D8, menteri C2. Langsung tahan ya, teman-teman. Kalau kalian punya ruang keunggulan, kalau kalian punya jalur yang kalian miliki, ibarat peperangan, kalian harus pertahankan jalur itu. Karena satu jalur ini bisa jadi kunci kemenangan kalian, teman-teman. Benteng makan benteng, menteri makan benteng, menteri makan menteri, benteng makan menteri.
Ya, benteng D8, benteng B7, raja F8. Nah guys, coba pause video kalian dan spare waktu 10-15 menit. Coba tebak langkah apa yang harus dilakukan oleh Levon Aronian yang membuat keadaan jauh lebih baik lagi dan untuk mengunci kemenangan, teman-teman. Ya, selamat jika kalian menebak gajah ke petak D6, skak. Ya, raja E8, kuda ke petak E5. Terus ngunci, teman-teman. Nah, kenapa sih Vincent Keimer ini rajanya terus bergerak ke petak E8? Ya jelas, dia ingin menjaga kuda D7-nya dan untuk mengembangkan bentengnya, teman-teman. Nah, di sini Levon Aronian tidak memberikan ruang itu sekecil apapun untuk mengembangkan buah yang dipengin oleh Vincent Keimer. Gajah makan kuda, pion D makan gajah, benteng C8. D4 dimainkan oleh Levon Aronian, positional play untuk mengunci kuda di petak D7 tidak bisa keluar. Raja D8, ya. Kemudian benteng A7, ya jelas karena setelah benteng C4 dilakukan oleh Vincent Keimer, Levon Aronian menjawab dengan B3. Ini seolah-olah kayak memberikan ya waktu lah ya, kayak ibaratnya ya udah kamu mau jalan apa lagi? Karena ibaratnya benteng C4 ini hal yang sia-sia karena mengancam, tapi benteng milik Vincent Keimer ini tidak bisa makan pion D4 guys, karena akan selalu ada skakmat di petak benteng A8. B3 benteng C1 skak, raja H2, Vincent Keimer H6, raja G3 dimainkan oleh Levon Aronian. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau misalkan Vincent Keimer tetap stay dalam posisi ini, tetap bertahan dalam posisi ini, tidak melakukan apapun, nah dari mana putih bisa menang, teman-teman? Nah, saya ingin teman-teman untuk berkalkulasi kira-kira gimana nih, ide apa yang harus dilakukan oleh Levon Aronian untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, kalau kalian udah punya ide itu, simpan dahulu dan kita akan lihat langkah-langkah dari Levon Aronian. Apakah sama dengan ide kalian atau tidak. Benteng C3 dimainkan oleh Vincent Keimer, F3, benteng C6, Vincent Keimer hanya menunggu, dan Levon Aronian memainkan H4, benteng C8, H5. Diberikan secara gratis oleh Levon Aronian, tapi jelas bahwa ketika dimakan pion H5-nya akan terkena kembali. Benteng C6 mendapatkan tanda tanya dan tanda seru, yang seharusnya di sini benteng C1, teman-teman, untuk terus mengganggu Levon Aronian. Karena benteng C6 ini kayak hopeless aja ya, kayak cuma-cuma doang, nggak ada tujuan. Bahkan dengan tujuan makan gajah gelap milik Levon Aronian juga tidak bisa dilakukan, dan kalau dilakukan juga akan kalah bagi pemain hitam. Raja H4 dimainkan oleh Levon Aronian, benteng C8, G4, raja E8. Nah, di sini langkah yang bisa dipilih lainnya oleh hitam adalah G5 ya. Nah, setelah raja E8, putih menjalankan F4. Raja D8, H makan G6, pion F makan G6, dan G5. H5, dan tebak langkah kunci kemenangan dari Levon Aronian. Apakah ide ini sama dengan kalian? Ya, jadi Levon Aronian tetap diam ini posisi benteng di petak A7 dan gajah 6. Karena posisi ini udah mengunci banget bagi pemain hitam. Dan dia ambil keunggulan di sisi lain di pion-pion petak F, G, dan H ini. Sehingga dia bisa menang di langkah terakhir dengan F5. Nah, di sini Vincent Keimer menyerah. Jika dilanjutkan, maka dengan pion G, maka pionnya akan promosi. Jika makan dengan pion E, maka akan terjadi skakmat ya, teman-teman. Pion E7, raja E8, dan akan promosi jadi benteng atau jadi menteri, maka hitam akan checkmate, teman-teman. Nah, saya bisa bilang ini mungkin partai yang paling indah dan partai yang jadi favorit Levon Aronian di turnamen FIDE Grand Prix ini atau di seluruh kegiatannya dia selama menjadi pemain catur. Ini mungkin jadi partai favoritnya ya, karena di sini jelas hitam tidak bisa melakukan serangan apapun, dan ibaratnya ini disebut dengan subzuang, teman-teman. Yang ngebuat hitam melakukan apapun jadi serba salah, teman-teman. Ya, tapi pecatur muda Vincent Keimer masanya masih panjang dan dia tentu dapat pelajaran penting dari partai ini.
Ya, inilah yang terjadi di babak ketiga FIDE Grand Prix antara Levon Aronian berhadapan dengan Vincent Keimer, pecatur muda dari tuan rumah. Nah, gimana menurut kalian teman-teman partai ini? Yang pasti berkat kemenangan ini, Levon Aronian terus menjaga keunggulannya dan dia jadi pemimpin klasemen di Pool C dengan mengantongi 2,5 poin dari 3 babak yang telah dilakukan. Dia menang 2 kali, 1 kali remis. Nah, sementara Vincent Keimer masih berada di peringkat ketiga dengan 1 poin, teman-teman. Nanti malam kita akan nobar kembali jam 9 waktu Indonesia Barat untuk menonton babak keempat lanjutan dari FIDE Grand Prix, teman-teman. Wow, indah sekali ya menang dengan cara seperti ini. Ibarat main bola ini setengah lapangan gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian nggak suka juga boleh dislike. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya. Buat teman-teman yang tanya, kok Magnus nggak main? Karena turnamen ini untuk mencari penantangnya Magnus. Jadi Magnus tinggal nunggu aja nih siapa penantangnya. Catur Yes, Indonesia Jaya.